Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriani, BDN, asal instansi RSUD Welet. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Rumah Sakit Daerah Walet Kabupaten Cirebon tentang optimalisasi penata laksanaan vulva higien di ruang instalasi gawat darurat kebidanan Rumah Sakit Daerah Walet. Pendahuluan, latar belakang laporan ini, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara mengamanatkan instansi pemerintah untuk wajib memberikan pendidikan dan pelatihan terintegrasi bagi PPEPKK 1 tahun masa percobaan. Pemerintah Kabupaten Cirebon selaku organisasi pemerintah daerah yang membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga memiliki kewajiban melakukan orientasi. Dasar hukumnya adalah Keputusan Kepala LAN No. 289 Kap PDP.07/2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, bidan memiliki kewenangan dalam melakukan beberapa hal termasuk penata laksanaan vulva higien kepada pasien. Upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya menjaga kebersihan daerah sekitarnya guna mencegah infeksi dan memberikan kenyamanan terhadap pasien sebelum dilakukan tindakan lain. Tujuan khusus yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dan pasien tentang pentingnya vulva higien, meningkatkan kualitas standar mutu pelayanan keperawatan di instalasi gawat darurat kebidanan Rumah Sakit Daerah Walet, meningkatkan pembiasaan vulva higien dalam penata laksanaan asuhan kebidanan di instalasi gawat darurat kebidanan Rumah Sakit Daerah Walet, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dan pasien tentang pentingnya perawatan perineum, meminimalisir kejadian infeksi yang dapat terjadi pada vulva, perineum atau uterus, meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman dan terjangkau oleh seluruh masyarakat. Tujuan dari orientasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Maksud penyusunan laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Cirebon ini, yakni memberikan informasi bahwa pelaksanaan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Rumah Sakit Daerah Walet Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon terlaksana dengan baik dan tanpa kendala, serta dapat melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi dari hari pertama sampai akhir dengan optimal. Waktu dan tempat pelaksanaan, orientasi dilaksanakan pada tanggal 10 Maret tahun 2025 sampai dengan 14 April tahun 2025 baik secara sinkronus melalui Google Meeting ataupun asinkronus melalui website http://bangkom.cirebonkap.go.id. Tempat pelaksanaan sinkronus dan asinkronus di Rumah Sakit Umum Daerah Walet Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon periode tahun 2025 sampai tahun 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi pemerintah Kabupaten Cirebon, 1. Bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. 4. Agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Aman,
menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Berikut adalah struktur organisasi dan tata kerja organisasi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya adalah manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPPK. Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023, manajemen PPPK terdiri dari 1. Perencanaan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penguatan budaya kerja dan citra institusi, 4. Pengelolaan kinerja, 5. Pengembangan talenta dan karir, 6. Pengembangan kompetensi, 7. Pemberian penghargaan dan pengakuan. Nilai dan etika organisasi pemerintah daerah Rumah Sakit Umum Daerah Walet. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Walet menjadi rumah sakit berbudaya yang unggul dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang bereputasi nasional dengan berlandaskan kedokteran berbasis masyarakat menuju Cirebon sejahtera pada tahun 2024. Misi 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau yang berorientasi pada keselamatan pasien dengan menyertakan peran aktif masyarakat. 2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan SDM kesehatan berkualitas dengan kompetensi yang sesuai standar nasional dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. 3. Menyelenggarakan penelitian peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran kesehatan yang dapat berkontribusi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Berikut adalah struktur organisasi dan tata kerja organisasi pemerintah daerah Rumah Sakit Umum Daerah Walet. Tupoksi Bidan PPPK RSUD Walet. 1. Menyiapkan peralatan keperawatan kebidanan, media untuk kelancaran pemberian pelayanan kepada pasien. 2. Menerima pasien yang akan bersalin. 3. Melakukan anamnesa pengkajian keperawatan kebidanan dan menentukan diagnosa keperawatan kebidanan sesuai batas kemampuannya. 4. Menyusun rencana asuhan sesuai kemampuan dan hasil pengkajian. 5. Melakukan tindakan kedaruratan pada pasien gawat sesuai protap. 6. Memberi bimbingan persalinan sesuai kondisi dan kebutuhan pasien. 7. Memberikan pertolongan persalinan normal. 8. Melaksanakan tindakan keperawatan kebidanan sesuai batas kemampuan. 9. Membantu merujuk pasien kepada petugas kesehatan lain yang lebih mampu untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak dapat ditanggulanginya. 10. Melaksanakan evaluasi tindakan keperawatan sesuai batas kemampuan. 11. Memantau dan menilai keadaan pasien. 12. Merawat dan meneliti bayi lahir, mencatat identitasnya. 13. Memberitahukan kepada ibu keluarganya dengan mempertimbangkan aspek psikologis mengenai keadaan bayi, khususnya bila ada kelainan atau cacat. 14. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien keluarga. 15. Merujuk ibu dan bayinya ke ruang rawat disertai berkas IRM melalui serat terima baik secara lisan maupun tertulis. 16. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa pendidikan keperawatan kebidanan yang menggunakan kamar bersalin sebagai lahan praktik. 17. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang keperawatan kebidanan antara lain melalui kegiatan-kegiatan ilmiah. 18. Melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan kebidanan sesuai standar. 19. Melaksanakan serah terima tugas saat pergantian dinas secara lisan maupun tertulis. Kegiatan 5 yaitu memberikan edukasi kepada keluarga tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan nutrisi pospartum. Tujuan kinerja seluruh ibu dapat memenuhi kebutuhan nutrisi pada masa pospartum. Indikator pencapaian meningkatnya derajat kesehatan dan mempercepat proses penyembuhan ibu pospartum. Waktu perolehan tahun 2025 sampai 2029. Kegiatan 4 yaitu memberikan motivasi suami dan keluarga untuk memberikan dukungan dalam proses penyembuhan luka perineum. Tujuan kinerja meningkatkan dukungan suami dan keluarga dalam proses penyembuhan luka perineum. Indikator pencapaian suami dan keluarga mendukung dalam proses penyembuhan luka perineum. Waktu perolehan tahun 2025 sampai 2029. Kegiatan 3 yaitu sosialisasi pemahaman perawatan luka perineum kepada pasien. Tujuan kinerja meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dan pasien tentang pentingnya perawatan perineum, meminimalisir kejadian infeksi yang dapat terjadi pada vulva, perineum atau uterus.
Indikator pencapaian terbentuknya SDM yang mandiri dan kompeten. Waktu perolehan tahun 2025 sampai 2029. Kegiatan 2 yaitu optimalisasi pentalaksanaan Fulfahijin di IGD Kebidanan RESUD Wald. Tujuan kinerja meningkatkan kinerja dan profesionalisme bidan yang berlandaskan nilai-nilai dasar Braklek. Meningkatkan kualitas standar mutu pelayanan keperawatan di IGD Kebidanan RESUD Wald. Meningkatkan pembiasaan Fulfahijin dalam penatalaksanaan asuhan kebidanan di IGD Kebidanan RESUD Wald. Indikator pencapaian mampu memahami informasi tentang ESOP Fulfahijin. Mampu melakukan Fulfahijin secara mandiri. Waktu perolehan tahun 2025 sampai 2029. Berikut adalah rencana hasil kerja PPPK. Matriks rencana hasil kerja PPPK selama kontrak. Kegiatan 1 yaitu sosialisasi pemahaman Fulfahijin kepada tenaga kesehatan yang terlibat dan pasien. Tujuan kinerja meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dan pasien tentang pentingnya Fulfahijin. Indikator pencapaian terbentuknya SDM yang kompeten. Waktu perolehan semua pasien baru tahun 2025 sampai 2029. Berikut adalah dokumentasi rencana hasil kerja PPPK. Diharapkan, peserta orientasi dapat mengenal tugas dan fungsi pokok ASN, mampu memiliki nilai-nilai dasar ASN dan etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara profesional.